Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Dwi dalam pelajaran matematika wajib untuk kelas 10. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian bersama dengan Bu Beni belajar tentang apa itu fungsi, apa itu relasi. Kemudian, bagaimana mencari domain, kodomain, dan ring ya dari fungsi-fungsi yang ada. Nah, pada hari ini kita masih melanjutkan tentang fungsi. Kita akan belajar tentang jenis-jenis fungsi dan grafiknya. Kemudian yang akan kita pelajari adalah fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Jadi ada 3 fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Ya, saya berharap kalian tetap semangat di semester 2 karena kalian sudah refreshing selama 2 minggu atau menikmati hari liburnya. Kali ini kita kembali lagi belajar walaupun dalam PJJ tetap semangat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar apa itu relasi, kemudian apa itu fungsi. Bapak berharap kalian tidak melupakannya karena materi hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya. Kemudian pada pertemuan hari ini, tadi sudah saya jelaskan, kita akan membahas tentang jenis fungsi dan grafiknya. Kemudian yang kita bahas fokus pada 3, yaitu fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, serta grafiknya yang akan kita ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat jenis fungsi yang pertama, yaitu fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi f, ya. Kita menggunakan sebuah fungsi itu simbolnya adalah huruf f, ya. Kita hanya menganalogikan atau mensimbolkan sebuah fungsi dengan simbol f. Pak, selain f boleh, ya. Jadi misalkan ada sebuah fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jadi dikatakan linier, bentuknya adalah ax plus b dengan syarat a dan b konstanta dan a tidak sama dengan 0. Nah, fungsi linier ini sebenarnya sudah kalian dapatkan di SMP. Ya, saat Anda duduk di jenjang SMP, kalian sudah mendapatkan tentang fungsi linier, baik ya dengan grafiknya. Jadi, grafik fungsi linier itu adalah berupa garis lurus, ya, berupa garis lurus. Nah, ini contohnya. Kemudian ini contohnya ya, ada grafik lurus. Nah, ini adalah merupakan fungsi dari linier. Y sama dengan ax plus b. Nah, ini garisnya lurus. Kalau sumbu ini, sumbu X dan sumbu Y adalah bidang kartesiusnya untuk menggambar sebuah fungsi. Kemudian kalau bentuknya berkebalikan dari yang pertama, maka min ya, Y sama dengan min AX plus B. Bentuknya juga masih garis lurus. Kemudian ada lagi yang Y sama dengan AX. Ya, ini juga berupa garis lurus. Nah, ini contoh-contoh dari grafik fungsi linier. Nah, untuk menggambarnya kalian sudah dapatkan di SMP, maka nanti silahkan buka-buka lagi pelajaran di SMP-nya, diingat-ingat kembali bagaimana cara menggambar sebuah grafik fungsi dari fungsi linier. Nah, yang kedua adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi f yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, yang menandakan dia sebagai kuadrat adalah pangkat 2 ini, atau derajatnya dengan derajat 2. Kalau yang fungsi linear tadi, ax plus b saja, tidak ada pangkat 2-nya. Kemudian, dengan a, b, dan c itu anggota bilangan real, serta a tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat, ini grafiknya berupa garis melengkung atau parabola. Jadi nanti kurvanya, garisnya fungsi kuadratnya, grafiknya
tidak lurus tetapi melainkan melengkung atau parabola. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya, yang pertama kita harus mencari pasangan terurut X, Y atau sering disebut dengan titik koordinat dalam bidang kartesius. Kemudian setelah kita dapat titik koordinatnya, maka masukkan titik koordinat itu dalam bidang kartesius. Setelah kita masukkan, nanti kita hubungkan titik-titiknya sehingga membentuk sebuah garis, ya. Sebuah garis, nanti garisnya melengkung, ya, atau parabola. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Lukislah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 untuk x anggota bilangan real. Nah, langkah yang pertama tadi adalah kita akan mencari pasangan terurutnya, ya, atau daerah asal dengan daerah ringnya nanti, atau pasangannya adalah ringnya. Jadi x ini sebagai, ya, Bu Penny kemarin sudah menjelaskan bahwa X ini nanti pada sumbu kartesius, ya, pada bidang kartesius, sumbu X ini sebagai, ya, sebagai ring Nah, yang akan kita cari adalah pasangan terurutnya. Nah, sumbu X ini pada bidang kartesius, Bu Penny kemarin sudah menjelaskan bahwa sumbu X itu sebagai daerah domain, kemudian nanti Y-nya itu sebagai, ya, sebagai kodomain, tetapi di sini yang diminta adalah pasangannya, artinya Y-nya ini sebagai ringnya, ring dari, ya, dari fungsi yang ditanyakan. Nah, untuk melukis, untuk memudahkan kalian silakan buat sebuah tabel, ya. Langkah pertama buat tabel, kemudian sumbu X-nya, X-nya ini ada sebagai domain, isikan, boleh mulai dari min 1, atau misalkan kalian mau mulai dari min 5, kemudian min 4 dan seterusnya. Kemudian di sini Bapak menggunakan min 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, untuk mengisi daerah ring, ya, daerah pasangan atau daerah hasilnya, kita harus memasukkan nilai X-nya ini ke dalam soalnya, ya, ke dalam fungsi yang diminta tadi. Maka min 1, X-nya sama min 1 kita masukkan kepada, ya, fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Sehingga kita dapatkan min 1 pangkat 2 dikurang 4 kali min 1 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Kalau sudah dapat 8, artinya Y-nya adalah 8 atau ringnya atau pasangannya adalah 8. Maka kita masukkan di kolom, ya, pasangan dari min 1 adalah 8. Kemudian, ya, silakan lanjut hitung lagi sampai kalian dapatkan, ya. Masukkan 0. Kalau masukkan 0 artinya 0 kuadrat dikurang, ya, 4 kali 0 ditambah 3. Jadi 0 kuadrat itu 0, ya, dikurang 4 kali 0 berarti 0 plus 3. Artinya jawabannya adalah di 3. Pasangan dari 0 adalah di 3. Nah, setelah dapat, maka kita akan mendapatkan tadi bahwa pasangan dari min 1 itu 8, pasangan dari 0 adalah 3, pasangan dari 1 adalah 0, kemudian pasangan dari 2 adalah min 1, kemudian pasangan dari 3 adalah 0, pasangan dari 4 adalah 3, pasangan dari 5 adalah 8. Kemudian kita masukkan ke dalam bidang kartesiusnya. Nah, pada bidang kartesius, kita lihat mulai dari yang pertama dulu. Min 1,8. X-nya itu min 1, Y-nya 8. Berarti titiknya di sini. Ya, kita tarik garis, putus-putus. Sehingga ada perpotongan di sini, min 1,8. Kemudian yang kedua adalah 0,5.
0,3. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Perpotongannya di sini. Kemudian ada 1,0, berarti perpotongannya di sini. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian lagi ada perpotongan di 2,-1. X-nya 2, Y-nya -1, perpotongannya ada di bawah sini. Kemudian ada 3,0, dan kemudian ada 4,3, X-nya 4, Y-nya 3. Kemudian selanjutnya adalah X-nya 5, Y-nya 8. Nah, setelah kita sudah masukkan semua, kita tarik garis dari titik-titik yang kita dapatkan, yang kita sudah masukkan pada bidang, sehingga membentuk sebuah kurva atau parabola atau garis yang melengkung. Nah, garis inilah yang dinamakan dengan grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan e kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, kalau parabola biasanya dia memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri ini pas tepat di tengah-tengah. Simetri artinya kalau dilipat ini adalah membagi dua. Kurvanya kita bisa bagi dua sama besar, ya. Ini pada saat X sama dengan 2. Nah, kalau grafik fungsi kuadrat tadi berbentuk parabola, ciri khasnya dia kurvanya mulus, ya, kurvanya mulus, tidak patah-patah. Kemudian tadi memiliki sumbu simetri, ya. Kemudian memiliki titik balik untuk titik balik maksimum atau minimum. Nah, kalau ini yang namanya titik balik minimum. Kenapa? Karena dia terbuka ke atas. Nanti kalau kalian ketemu atau menggambar dengan grafiknya, kurvanya kebalikan dari ini. Artinya seperti bukit, ya, seperti gunung. Ya, itu memiliki yang namanya titik balik maksimum atau memiliki titik puncak, ya. Nah, ini untuk grafik fungsi kuadrat. Nah, sudah ada dua, yaitu linear dan kuadrat. Nah, yang ketiga adalah fungsi rasional. Untuk fungsi rasional adalah fungsi f yang dinyatakan dengan rumus bahwa fx sama dengan gx per hx. Jadi bentuknya adalah bentuk per, ya, atau bentuk pecahan. Jadi kalau bentuk gx per hx itu pasti dikatakan dengan rasional. Kemudian ada misalkan setengah. Setengah itu adalah bilangan rasional. Namun di sini yang kita maksudkan bahwa gx dan hx-nya adalah sebuah fungsi, yaitu polinom, artinya lebih dari satu. Dengan gx dan hx adalah fungsi polinom serta hx tidak boleh sama dengan 0. Artinya kalau hx-nya sama dengan 0, ya, fungsinya tidak jadi menjadi fungsi rasional. Nah, ini merupakan dari grafik fungsi rasional. Di sini ada asimtot tegak, ya, asimtot tegak. Kemudian ada asimtot datar. Jadi ketika Anda nanti menggambar, ya, kita menggambar sebuah grafik fungsi rasional, kita akan diketemukan suatu garis pembatas kurva. Nah, garis pembatas kurva ini, ya, garis pembatas kurva ini yang disebut dengan asimtot, ya, asimtot. Kemudian asimtot itu ada dua. Ada asimtot tegak dan asimtot datar. Nah, asimtot itu sendiri suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Ya, garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingga. Jadi semakin lama dia akan semakin mendekati ke 0. Jauh tak terhingga. Kemudian, ya, asimtot
Untuk asimtot tegak, ya, asimtot tegak itu adalah garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau garisnya sejajar dengan sumbu Y, maka disebut dengan asimtot tegak. Kemudian yang garis asimtot datar kalau dia sejajar dengan sumbu X. Kemudian kalau ada asimtot miring, ya, nanti adalah garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Jadi tidak sejajar dengan sumbu X, tidak sejajar sumbu Y. Jadi asimtotnya adalah asimtot miring. Jadi ada 3. Nah, lalu bagaimana cara membuat grafik ini? Ya, untuk memudahkannya kita lihat contoh soal berikut. Nah, untuk contoh soalnya, lukislah grafik fungsi fx sama dengan 2x-1 per x plus 1. Nah, yang langkah pertama kita harus cari domainnya dulu. Sehingga kita dapatkan domainnya adalah X di mana X tidak sama dengan min 1. Kenapa? Karena di sini adalah bawahnya X plus 1 sama dengan 0 sehingga X-nya tidak boleh sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 1. Kemudian untuk ringnya, ya, itu di mana Y, ya, Y di mana Y tidak sama dengan 2, ya, sehingga asimtot datarnya itu Y sama dengan 2. Ini diperoleh dengan cara, ya, bahwa fx ini sama dengan Y, kemudian kalikan silang, setelah dikalikan silang, ubah, ya, ke dalam yang akan kita cari adalah x-nya saja, ya, x-nya saja, sehingga kita dapatkan nanti Y-nya adalah 2. Kemudian kita cari titik potong, ya, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X kita dapatkan saat kita memasukkan Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, ya, 2X min 1 per X plus 1 sama dengan 0. Kemudian X plus 1 kalikan 0 hasilnya 0, maka menjadikan 2X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah setengah. Artinya titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya adalah X-nya adalah setengah koma 0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya, ya, kita memasukkan kebalikannya. Kalau kita mencari sumbu X, kita masukkan Y sama dengan 0. Kalau kita masukkan X mencari sumbu Y, maka kita masukkan X sama dengan 0 sehingga kita dapatkan 0, min 1. Untuk Y-nya adalah min 1. Nah, setelah itu grafiknya bentuknya seperti ini. Asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Kemudian asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 1. Nah, ini adalah gambar grafik dari fungsi rasional yang kita cari. Baik, untuk kegiatan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Silakan nanti dipelajari lebih dalam, diingat-ingat kembali, kemudian dicatat, dipahami, kemudian boleh menggunakan referensi lain yang ada di Google ataupun di internet. Kemudian boleh kalau ada yang tidak jelas, tanyakan langsung kepada saya melalui WA. Kemudian setelah itu kalian boleh menyelesaikan tugas-tugas di semester 1 yang belum selesai. Bapak Dwi tunggu bagi yang belum menyelesaikan, dan Bu Penny juga menunggu bagi yang belum menyelesaikan. Silahkan diselesaikan tugasnya karena sesuai dengan, ya, apa yang disampaikan wali kelas. Kalian diberi waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas di sela-sela PJJ ini selama 2 minggu untuk menyelesaikan penilaian di semester 1. Cukup sekian kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.